Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel terbaru, channel Discuss di episode terbaru kita. Dan kali ini gua udah ditemenin sama satu band yang baru aja terbentuk tahun 2023 ya? 24 23 akhir lah ya. 23 akhir. 23 akhir. Isinya cogan-cogan. Sedap. Amin. Ganteng. Ada The Crackers di sini. Terima kasih. Discuss. Thank you mas-mas semuanya nih. Thank you Mas Eko. Sama-sama. Kita perkenalkan satu-satu kalau yang belum tahu nih. Kalau ada beberapa mukanya udah familiar, bahkan yang di ujung familiar banget. Yang di sini nih, coba siapa dulu? Saya Febrian Syah Nur, main bass di Sedap. The Crankers. Hehe. Halo, saya Arya main gitar. Halo, saya Kamil di vokal. Saya Pamungkas main drum. Mas Pam. Jadi band ini terbentuk tahun 2023. Gue recap dikit ya, yang kalau salah benerin nih. Siap. Prakarsa dari lu berdua tadinya ya? Iya, kita berdua Ada tadinya. Mas Kamil ya? Lalu ajak Febri. Ya. Cik Febri. Terus drummer tadinya si Sam. Iya. Drummer biasa sama Arya. Tiba-tiba Mas Pam menawarkan diri. Ya. Yoi. Kalau nggak salah ya. Betul. Iya. Gitu ya. iya. Yang jadi pertanyaan sekarang, lu band lu kan udah banyak ya. Kenapa nambah satu lagi? Iya, gue sih open banget sih mau apa. Emang cocok sih energinya sama mereka bertiga gitu. Iya. Terus emang pengen bikin rock yang beda aja gitu. Kan udah ada Bad Blues Conspiracy ya. Oh iya. Terus solo lu. Hmm. Apalagi itu dua ya, ada lagi nggak? Dua itu sih. Sisanya gue pernah adisional sama Om Kadri. Sama om-om semua. Om Kadri, iya. Sama anak muda semua mainnya. Om Kadri, Om Faris. Om Faris ya. Ya gue open sih. Dan waktu itu emang sama Mas Kamil emang kita lagi apa dengerin Nirvana, terus dengerin Yoi. Smashing Pumpkins, Grunge lah ya, Grunge kebanyakan, gitu. iya. 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 Terus kayaknya kita bikin sesuatu yuk gitu. Ya, itu perbedaan signifikan nggak dari proyek lo? Mungkin kayak Bad Blues kan lebih apa ya? Bad Blues lebih rock and roll ya, blues Iya, ya. lebih 70s ya. 70s. Iya. Kalau lu kan solo lu gado-gado, Gado-gado. ya kan? Iya. Banyak warnanya. Kalau ini memang setelah gue dengerin repertoarnya Hey, album Hey, Iya. mereka baru rilis album by the way bulan Juli. Bulan Juli ya, akhir Juli. Oh, iya. Akhir Juli, Juli. album judulnya Hey, udah ada di semua streaming platform. Memang ada unsur 90s rock dan grunge ya, kalau dengerin gitu kan, sound, arrangement, Iya, gitu, iya. vokal juga. Tapi yang gue baca di press release dan juga publikasi, awalnya mau ngambil referensi ke Nine Inch Nails. Iya. Sebenarnya awalnya mungkin tadinya pas kita ketemu nih berdua gitu ya. Terus bahkan yaudah kita bikin kolaborasi dulu deh gitu kan awalnya. Iya. Arya sama Kamil, tapi gue nggak mau pakai nama gue tadinya. Terus gue Oh, pakai kepikiran nama apa? nggak mau pakai nama Kamil gitu. Khalil Gibran aja. Iya. Gue karena gue suka Trent Reznor banget, gue kepikiran ya Trent Reznor pakai nama Nine Inch Nails gitu kan. Terus ya udah nyari nama yuk. Terus ya udah The Crankers itu. Yoi. The Crankers itu. Terus akhirnya yaudah kita bikin band aja deh namanya The Crankers ini gitu. Jadinya. Oh tadi mau nama ini lo Nama apa? kayak Alias gitu ya? Iya, nama alias aja. Crankers Bukan dari gitu. si Febri nge-set bass terus meleduk. Nah, itu memberikan inspirasi tuh Inspirasinya. Jadi Gimana gimana Crankers gara-gara ampli bass gue meledak gitu. Pas rekaman tuh awal-awal. Iya. Oh, tapi itu belum ada namanya tadinya. Belum ada. Belum ada. Rekaman aja dulu ya. Pas di rekaman doang, pas mau sambil nyari namanya apa ya gitu. Terus pas rekaman, ini memberikan inspirasi nih. Karena suka ngekrank, ya kan? Sampai meleduk ya udah. Awalnya apa tapi Crankers. belum kepikiran. Belum ada. Tapi tadi ini namanya apa ya? Namanya nggak ada sih. Awalnya jamming-jamming aja kita ya. Iya jamming aja, belum ada nama yang pokoknya mau pakai alias aja, nggak mau pakai nama. Paku Payung. Bisa. Iya betul. Ya dulu ada band nanti sama Paku Payung. Oh, Poin apa ya bos kau masalah deh. Ada ya pakai. Ada dulu. ya. Paku Payung. Terus akhirnya berlanjut ya. Kalau nggak salah
lu ngumpulin lagu dulu. Kalau nggak Lagu salah. dulu, iya. Lu lagu banyak simpanan gue tahu. Ya kan? Ngirim gue mulu, Mas, izin vokal dong. Iya. Gue lagi ngurus anak ya. Produktif. Produktif, Oke. iya. Colinya sering. Jangan. Berakhirnya di album ini, di Hey. Iya. Banyak ya. Tadinya kita mau rilis 2 single doang atau 3 Iya gitu kan. betul. Oh iya benar. Jadi Iya. niatnya tuh cuma 2 single gitu. Jadi ada 1 lagu dari gua, 1 lagu dari Arya. Click the Link sama Setan ya. Setan. Ya. Terus Itu yang pertama nyoba-nyoba. dirilis ya, kalau nggak salah. Iya, awal ya. itu Pam belum bergabung tuh, masih Sam kan. Saat itu Arya menawarkan untuk, udah kita take live aja gitu, recording live. Wah, ini menarik sih. Ya udah coba aja. Pas recording live, prosesnya benar-benar cepet banget karena udah workshop terus langsung cepet lah. Terus gue kepikiran, wah gue kayaknya ada beberapa lagu lagi nih ya gitu. Terus Arya juga, iya nih Mas, kayaknya ada juga nih. Yaudah sikat aja yuk kita bikin EP gitu, 4 lagu gitu, 4 lagu, terus bertemu Mas Pam kan, kita bergabung, nyoba ngetik, Sebelum manggung tuh ya. yoi, sebelum manggung, latihan, terus kayak cepet banget nyambungnya gitu kan, terus gue kepikiran kayaknya kita mau rilis EP nih, 6 lagu mungkin gitu, pas ngetik 6 lagu tuh cepet banget Mas, itu kayak berapa jam ya? Kayak Yang gitu kali. iya 3 jam iya. Satu Yang live shift itu. udah nyampe. Yes. Yang di Earhouse. Yang di house betul. House. Pertama kali session itu cuma 3 jaman lah nge-take dan wah kayaknya cepet udah nambah lagi deh. Jadi akhirnya Ya, album. akhirnya jadi album jadi 10 Gitu sih. lagu ya? Yes. 10 lagu. Ada 10 ya. lagu. Selamitan nambah lagi. Keenakan nih. Oke. Yoi. Drumnya tapi Sam itu di Hey, sorry. yang awal, Iya, Klik Deling sama Sam Yang masih single Sam. ya. Tapi yang album udah Pam semua. Album udah Total Pam tuh semua. 10 lagu. Jadi ada yang Click the Link Setan itu di retake lagi dengan new version lah untuk album. Iya. Gitu. Itu terjadi pas lu lagi di studio terus ada kebetulan ada Pam di situ. Kalau nggak tahu nih, by the way, ini manajer Digital manajernya Pam ya. dari Mas Pam. Terus Organikanya berarti nawarin gitu ya? Enggak, sebenarnya gue diajak untuk nonton Crankers Oh, masih sama si Sam waktu itu? sama Waktu itu Dicoy yang main, live-nya Dicoy. Iya, yang live di Kemang nonton. Terus Mas Kamil nanya gimana Pam gitu. Gue bilang bagus Mas, bagus. Terus pas banget di tahun itu gue memang lagi bersantai-santai dalam rangka bekerja kan. Pas cari album gak ya? Enggak, bahkan setelah tour, di tour album gue keempat, solo project gue, terus gue rem tangan. Setahun tuh paling cuma ngambil panggung 1 dalam 3 bulan gitu kali. Pas lagi memang santai, pas nonton Crankers gue kayak, kayaknya seru ya, kayaknya gue membutuhkan keluar dari bubble itu gitu, dari bubble project Pamungkas itu. Terus gue menawarkan diri, Mas, kalau lagi ada manggung lagi mau dong gue drummerin gitu. Karena kan memang gue instrumen pertama gue main drum kan, Mas. Drummer, iya. Kayaknya gue cocok nih gitu. Karena kan dulu gue kecil jammingnya lagu-lagu kayak begitu kan. Pakai headphone gitu latihannya. Terus akhirnya kita coba manggung, terus rekaman. Terus dia nawarin kita jadi band aja, gue bilang ya udah ayo dah. Gue jujur awal tuh kayak ya gue berdua sama dia tuh kayak apa kita tawarin ya? Arya yang bilang coba tawarin aja. Serius? Ya udah kayak yakin gak ya ini kalau Pam bakal bergabung, tapi ya udah intronya adalah Pam kita mau seriusin bikin album nih. Nah, lu akan menjadi The Crackers atau enggak? Itu gue sikat lah yuk gitu. Jadian apa enggak nih? Jadi ada banget nih. Ya gitulah akhirnya. Yang membuat lo memutuskan untuk mengiyakan ini berarti posisi pertama lo di drum ya? Iya, betul. Iya kan, punya proyek band gitu kan. Awal-awal kan gitar dan vokal gitu. Apa yang beda Pam maksudnya dari pengalamannya? Semuanya sih Mas beda. Gue kalau di solo kan semuanya sendiri kan. Iya. Pusingnya gitu. Di sini tuh gue betul-betul
Gabut beres. gitu ya, lumayan gabut. Mereka berdua yang buat lagu. Ngejam gue cuma ngeliat Febri aja, gimana Feb kayak gini ya udah gitu. Lagu emang udah siap ya? Udah mikirin rekaman apa gitu. Tapi dibawa ke studio dulu sih. Iya, workshop dulu lah, jamming Cuma dulu. paling pas album baru deh tuh gue kayak micingnya gini aja terus. Teknik lah. Teknik. Iya. Cuma proses kreatifnya gue memang dari awal bilang ke Arya dan Mas Kamil, gue nggak mau ya, gue terima beres aja ya. Kalian, karena menurut gue engine-nya ada di dalam hal nulis lagu ya, mereka berdua udah klop gitu. Takutnya kalau banyak kepala kan malah jadi kabur kan Mas. Mungkin suatu saat nanti kalau memang ada rezekinya ya mungkin gua akan chip in lagu kali. Iya. But we'll see. Pun Febri dan Yang berikut ya. Berikutnya mungkin. Iya. Kalau lu sendiri kan, gue sih by the way ketemu sama Kamil udah udah lama ya. Yoi. Kamil ini kerja di salah satu awalnya agregator ya. Distributor, betul. Agregator streaming service. Terus gue naro materi Ziggy Zaga dulu pertama ya. Iya, kalau Ziggy ya. Zaga. Sama Berandal. Kayak begitu. Gue kalau ketemu dia kelihatan mukanya capek banget ketemu. Sama ketemu langsung gue bilang, lu senuk kiran coy. Gue iya nih mas. Yoi dulu awal-awal banget. Awal jadi ya, tapi sekarang udah copot ya, udah lagi. Udah. Tapi ini keinginan terpendam nih ya. Kalau Ternyata ya, nggak tahu sih. Jadi semenjak tahun 2020 lah, awal pandemi gitu. Iya. Sebenarnya waktu itu tuh gara-gara kita ngumpul PAM manajemen lah beserta tim gitu. PAM sama tuh tiba-tiba gue inget banget tuh ngeluarin, kalian bikin sesuatu lah, yuk ngapain kayak bikin lagu apa gitu. Terus gue berapa kali kan selama ini ngelihat PAM bikin lagu gitu, gue tahu caranya dia lah kurang lebih ya. Meskipun dia nggak ngajarin langsung, tapi gue ngikutin gitu. Saksi mata lah gitu. SM. Kurang lebih. saksi mata. Kenapa disingkat-singkat? Terus gue mencoba aja mas. Gue mencoba bikin lagu, tapi kayak gue dalam bayangan gue, tapi ini rock gitu. Udah ngumpulin lagu lumayan banyak lah. Terus gue coba dengerin ke PAM, ini laki banget. Pokoknya gue mencari validasi dulu nih. Ini lagu gue bisa ya gitu. Ke yang emang orang udah kapalan Itu ya. pertama kali dengerin gue Betul. Lagu Hey. Itu lagu pertama yang gue buat. Itu Hey. Terus coba yang lain-lain. Ever seumur hidup lo. Iya. Hey itu. Asli. Anjir ini baru pertama kali. Lagi pertama. Wow. Itu lagu pertama. Oke. Pertama. Terus udah ngumpulin beberapa lagu. Terus akhirnya 2023 pertengahan ya. Lirik lu yang nulis men. Kenapa? Lirik lu yang nulis juga. Iya. Pokoknya gue benar-benar ngikutin metodenya PAM waktu itu, tapi ini berdasarkan asumsi gue ya. Gue nggak tahu PAM sebenarnya caranya gitu atau enggak, tapi ya udah gue coba aja. Lalu gimana caranya? Gue sebenarnya nyari chord yang emang gue suka. Tapi main gitar udah dari dulu dong. Oh iya. Tapi kan ngomongin progresi kayak gitu kan gue nggak terlalu ngulik sebenarnya, ya kan. Ini yang gue suka aja gini, terus kayaknya masuk nih anak gitu. Nah pas ya udah gue gitaran, gue masukin melodi. Humming. Nah hummingnya pun udah mulai kayak langsung ada kalimatnya gitu mas. Langsung udah ada. Jadi gue kadang-kadang nulis juga, tapi belum ada nadanya, belum ada melodinya. Nah pas itu kayak sambil dikeluarin gitu loh. Oh, gitu. Canggih juga lu bahasa ikan dulu gue kayak. Bahasa ikan. Biasanya Bahasa nyamuk nih bahasa ikan. Nah itu kayak gitu-gitu. Akhirnya dapet lah beberapa lagu gitu. Sempet di share. Saat itu kayaknya pada tahun itu 2022-2023 kayaknya nggak ada yang berminat rock gitu loh. Menurut gue, maksudnya di sekeliling gue nggak ada. Terus nggak tahu kenapa kayak berjodoh ketemu Arya lah gitu. Gimana tuh? Waktu itu Dia lagi nongol di di mana-mana aja. Dia mau buka toilet ada lu. Ya waktu itu kita lagi di acaranya Berita Angkasa kalau nggak salah ya. Lagi di acara Mas Anda. Mas Anda. Bang Anda. Iya, terus ketemu Mas Kamil di situ. Ngobrol. Pertama ini kali ya, lu punya yang media gitu kalau nggak salah ya. Yang ngeliput band gue yang sama Bad Blues. Enggak, itu gue cuman DM doang. Oh, DM doang ya? Cuman apa namanya? Free pass. Free pass. Ya, terus akhirnya kita ketemu di Bang Anda itu.
terus kita ngobrolin kayak iya kayaknya bikin rock seru nih gitu. Ya iya. Terus ternyata lu punya lagu juga kan abis. Iya ternyata gue memberanikan dia, coba lu dengerin dong. Iya. Menurut lu gimana gitu? Iya. Awalnya lu nggak ini dulu mengajak masuk ke agregator lo, sini aja ya. Gak ada. Jual. Kagak. Kalau itu udah lama yang lalu. Ya udah lama. So yesterday. So yesterday. Nah saat itu ya udah gue pengen tahu responnya aja kan. Dia malah balasnya, Mas, ayo kita langsung take rekaman aja dah. Wah. Iya. Sabar dulu coy. Sama dulu coy. Pelan-pelan om. Tapi klop nih ya misalnya. Lu ngirim tuh lagu ke dia beberapa. Iya, gue ngirim beberapa lagu ke dia. Terus ya udah dicoba, kita ketemu bareng gitu, coba workshop lah berdua ya. Cari-cari riffnya gitu-gitu segala macam. Terus ya udah bareng sama ngajak Febri ya. Sama Sam. Jadi workshop deh. Ngulik gitu. kita, ngulik. Ngulik. Lu Disitulah. Iya betul. cerot. Ya. Lu didengerin materinya baru saat itu apa? Udah dikirimin sih sebelumnya sama Arya. Iya, udah ini tapi masih nyanyi berdua gitu loh mereka nih. Gitaran doang. Nyanyi doang. gitu loh. Terus gini Bray kira-kira gitu. Terus latihan ya udah baru ngulik di studio deh jadinya. Iya. Gitu. Kan lu sama Arya udah lama ya? Iya emang. Enggak dong maksudnya kayak ngerasain bedanya enggak materi-materinya? Sebenarnya ya pendekatannya si Arya aja ini musiknya gitu loh. Maksudnya cuman lebih rada ya 90-an lah, ada taste Mas Kamil juga di Adaptasi situ. lah ya. Iya. Oke. Ada Aryanya, ada taste Mas Kamil lah gitu. Iya. Jadi rada bedanya gitu. Itu proses 2023 ya? 23. 2023 ya. Iya. Termasuk cepat banget loh ini. Alhamdulillah. Iya kan? Iya lagi. Iya, pokoknya berjalan begitu aja sih. Memang orang gila Mas dia cepat. Mengusul. Emang akan nanti kendor. Kadang-kadang. Iya kan? Mas Pion masih pingin on. Mas Pion. Emang nggak boleh berhenti gila. Ada di mana-mana lagi. Ada. Produktif. Produktif. Terus kepikiran dibawa ke IR Studio ke Mas Reza gimana tuh? Oh, itu awalnya dari gue tuh. Untuk rekamannya ya? Iya, untuk rekamannya itu nggak tahu kenapa gue mendengarkan salah satu hasil dia sebagai produser, terus bahkan dia yang mixing kalau nggak salah. Gue suka gitu. Tapi bukan lagu rock ya, lagu R&B. Yang di remix sama dia? Iya, yang di mixing sama dia, yang sebagai produser gitu. Maksudnya gue dengerin, anjir Reza bisa begini nih gue gitu kan. Iya. Bisa jorok gitu ya mainnya. Nah, tadinya gue gitu. mengharapkan dia ada sentuhan modern lah dari karena gue melihat kayaknya dia bisa nih R&B yang modern menurut gue. Terus gue coba dengerin, dia suka lagi gitu. Dia suka, terus ya coba aja Mas, ayo let's go. Maksudnya gitu. lo kirim lagunya ke dia? Iya, gue kirim. Nah, waktu gue kirim pun gue gak ngasih tau kalau itu vokalis gue. Terus dia kayak pas udah tahu, gitu ya mau retake lagi nggak atau segala macam. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya udah kita klop lah ya. Nah, mendapatkan chemistry-nya lah. Iya. Sama Kopai juga ya. Iya, sebenarnya kan kalau dirunut lagi, Mas Reza ternyata punya band progressive rock zaman dia di zaman dia di apa namanya? IKJ ya? Kan sebut IKJ kalau nggak salah. Apa dia pernah main di sana gitu? Iya. Ada, gue lupa lagi nama bandnya. Tapi band prog rock. Yoi, dia main bass prog rock. Iya. Tua sih emang banyak panjang. Iya betul. Terus referensinya hampir sama lah, dia suka Incubus, dia suka grunge juga gitu-gitu ternyata. Iya. Lu memutuskan nggak usah pakai metronom, kenapa itu? Gue nggak bisa. biar lepas aja. Iya sih. Mungkin karena yaudah gampangnya gimana? Benar sih nggak pakai metronom, yang nggak mau satu, 15 aja kayak. Dan karena mungkin live kali ya. Mungkin kalau pas tracking, kita pernah sempet cobain juga tracking. Iya. Terus? Tapi kotornya hilang gitu Mas. Kita harus serial. Terlalu rapi gitu, terlalu sopan. Iya. Iya sopan. sih. Kayak ada yang hilang. Ada yang hilang dikit ya. Terlalu manis. Akhirnya diputuskan untuk udahlah ini aja tancap langsung aja gitu. Iya. Karena kayaknya yang spesial yang gue rasakan ketika kita jamming di studio adalah ketika Arya
melakukan sesuatu, disambut oleh Febri, lalu gue sambut, baru disambut Mas Kamil lah gitu. Nah, gue ngerasa kalau adanya metronom seperti dipagerin gitu. Oh, oke. Tapi itu sebenarnya buat latihan aja. Kalau ngomongin jamming, bikin lagu kan sebenarnya belum pakai metronom kan. Iya. Pas rekaman cuma mungkin maksud lo nge-capture spiritnya gitu kan. Itu sih. Raw Emang energy. Kalau buat mau mainin lagu begini dipakein metronom sih kayak mau bergerak semua dipegangin mulu gitu. Iya, betul. Iya, benar. Soalnya kan dia take pertama sama take kedua beda mainnya. Kok beda? Lo kok beda? Lo kok Solonya lebih panjang. Wah iya tuh. sorry. Aman. Ada kalau setahu gue dulu tahun 90 ada band namanya The Black Crowes. Itu anti metronom tuh mereka tuh. Kalau ngetek. Jadi ya udah dibablasin aja kayak gitu. Makanya rekamannya cuma beberapa hari gitu kan. Iya, bikin lagunya yang lama gitu. Cuma begitu ulang-ulang begitu mateng ngetek das langsung dimainin. Terus ya gitu kalau gue sering ngedengerin B-sides-nya apa yang demo-demonya beda-beda, nyanyinya beda, nggak gitar beda, gitu. Ngetek jadi modifikasi gitu. Black Crowes. Nevermind juga kan, yang Humane. maksudnya Nirvana. Nevermind kan Dave Grohl nggak pakai cuma satu lagu, Kecuali Lithium ya? Cuma Lithium pakai metronom. Oh iya, gue pernah baca Iya. tuh pas sama Butchricknya, lo pernah nyobain click track gak sih gitu kan? Terus I'll try, dia bilang gitu. Terus berapa lama kemudian terus dia bilang, si Devo bilang sama dia, lo tau nggak di hari itu lo minta gua pakai click track itu lo you broke my heart. Iya gitu. benar. Kenapa kayak nggak percaya sama hasil gue? Nggak percaya sama dia, betul. Tapi dilakuin sama dia. Ya gue dapat pula lagi. Ya, kan? Album apa tuh yang lo bawa ke Kopai waktu itu? Apa ke Resa untuk Referensi. Kalau dari banyak sih ya, ada Smashing Pumpkins, ada dari lo apa Mas? Yang namanya tuh band yang Oh gue ada bandnya Jack Kali, White tuh yang Raconteurs. Raconteurs. Raconteurs Iya, tuh ada. Black terus- Sabbath juga. Ya Black Sabbath terus Golden Cage. oh Black Keys. Blackie. Oh, Blacky. Iya. Hanya tuh bahkan emang nggak ada metronomnya sih. Iya. Ternyata semuanya kayak gitu kan. Ya. Lalu menurut lo perlu nggak sih, penting nggak metronom tuh click track kalau rekaman? Apa tergantung musik kali ya? Iya, tergantung musik sih. Tergantung ya, kebetulan Iya, sih. menurut Nggak tahu nih Mas. Silakan. Agama nih kayaknya. Agama. Iya agama nih. ya kalau kita kemarin karena emang pengen nge-capture raw energy itu sih. Jadi emang pengen ya kayak Black Keys gitu-gitu kan emang nge-capture energinya gitu Mas. Jadi kalau benar kata Pam tadi dipakerin jadinya kalau pakai metronom gitu. Iya. Heeh. Kalau gue sih ya pada saat rekaman itu ya gue percaya sama kicknya Pam sih. Jadi Jadi metronomnya Mas Pam ya. iya metronomnya Pam. Iya. jadi gue ya udah ngikut itulah. Gitu. Itu metode click track tuh tahun berapa ya? Maksudnya gue kayak 60-an itu kayaknya belum ada. belum ngulik juga tuh. Pakai ini paling tak tok. Iya kayak paling gitu. yang gitu. Gue nggak tahu zaman Enggak, Beatles itu ada. Beatles lampu. Karena kan Lampu? pasti masuk Mas. Tek 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 masuk ke mic. Dia lampu. Oh, tek, iya tek, benar. tek, Jadi lampu dia. lampu. Kalau zaman Kayaknya gue baru Beatles. tahu deh. Oke, berarti belum Klip ada itu gitu. ya teknologi. itu. Zaman dulu. Iya maksudnya yang untuk Karena kan masukin. konsolnya pun paling Iya. cuma paling Berapa banyak channel 8 track kan. Iya. Oh, jadi dia indikator lampu. Kalau kelar rekaman sih ya anjing. Iya. Wah, repot juga. Oh iya baru tahu deh gue. Iya. Ternyata gue juga yang gue tahu kulik Ringo, gue fans berat Ringo. Tapi teknologi click track tuh tahun berapa lah? Iya, tahun berapa ya? 70-an kali ya? Mestinya 70-an kali. kalau ngikuti Maksud gue kemarin Dari kayak ini di kali ya? sekolah gitu. ya, Iya nggak sih? Disco gitu gak sih? Di 70-an kan kayaknya pasti nggak pasti juga sih ya. Nah, mereka kayak gape-gape kalau di sekolah zaman Itu dulu juga dia kan. zaman itu kan Fall to the gila-gila ya. floor, das gitu. Kayaknya 80s deh. Tergantung kebutuhan. Iya, 80s kayaknya. Mungkin ya. Asumsi. Perlu kita cari tuh sejarah dari Itu penting itu. Masih balik lagi. Iya juga ya. kapan ya. Terus seperti yang lo harapkan nggak albumnya? Gue sih puas banget sih. Sama. Gue juga sih. Iya. Jujur gue gak menyangka dari
demo yang gitaran sama Oh, vokal iya. voice note doang gitu terus jadi kasarnya ya. Oh iya bisa gini nih sesuai ya. Mungkin nggak yang sesuai bayangan di awal tapi wah ternyata malah bisa gini ya menurut gua jadi gini gitu. Tapi kalau ditanya sesuai harapan berarti sesuai. Boleh juga nih. Gue happy sih, gue hasilnya mainnya oke gitu. Setiap lagu kayaknya beda-beda ya mixingan Beda juga, kan? iya. Dan Iya. gue vibe-nya sih, gue berasa lebih Iya. vibe-nya tuh emang ini gitu. Iya. Yang Tadi ingin ada kalimat ditunjukkan. yang gue pambilan cowok banget. Iya. Emang yang gue rasain sih ada lagu judulnya Bulan ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Sebenarnya tuh ballet kan. Lalu karena di dressingnya ngerok dan sound gitu jadi iya sebenarnya romantis cuma nggak menyek lah gitu ya. Iya sih kayak gitu. Terus apalagi ya maksud gue dari outfit dan juga secara eksternal tuh kerasa rocknya sih. Dan gue langsung mencari-cari komparasi sama para sebelumnya lah. Terutama Bad Blues lah gitu kan. Bad Blues kan juga kan trio dan bisa dibilang super group juga lah ya gitu kan. Itu dari awal lagu pertama, Hey ya, iya Yang band Lagu- apa? si lagu ini di Oh, Clankers. Click the link. Pertama sih. kali Click the Link ya? Click the link. Iya, Click the di, link. di albumnya. Oh, di album. Click the link. Click the Link, ya. Track pertama. Ya, Oh, iya. gitar lo masuk, wah ini mah fast Iya, 90s ini gitu. Iya, Jadi iya, emang iya. udah beda. Yang justru yang gue gak nyangka adalah tanpa metronom itu loh. Karena rata kalau menurut gue ya gitu. Tuh, mantap lu, Pak. Mantap. Nah, Alhamdulillah. kalau kita zoom in nggak rata itu. Iya sih, ada lah. Tapi mantap. Ini juga dokumentasi pertama lo main drum ya di album. Iya. Tapi di kalau album gue drum gue juga yang main. Oh, oke. Di Iya, album iya. 3 ada gue main. Iya, iya. Tapi as a band, unit Yes, pertama nih ya. pertama banget. Iya. Semuanya first take atau ada yang ulang-ulang? Biasanya gini Mas Aryan. Coba lagi yuk. Udah 3 kali coba dengerin. Yang pertama yang dipakai sama dia. Iya, ternyata ya. Makanya tadi kita pas di sini ulang nggak? Gue bilang nggak usah. Pasti dipakai yang pertama. Gue udah tahu. Iya. Mungkin cuma satu sip itu aja. Harus ada yang nahan ya. Iya sih. Iya. Tapi sesuai dengan visi lo ya. Yang di apa namanya diperkirakan lah gitu. Iya. Alhamdulillah sih. Sesuai karena juga tiba-tiba ada surprise juga maksudnya yang tadi kita expect-nya gimana ternyata beda bentuk gitu. Tapi kita suka gitu Iya hasilnya. betul. kayak gitu. Intinya maksudnya mungkin ada beberapa ekspektasi yang benar-benar beda lah sejujurnya. Karena kayak gue tadinya emang malah tadinya ada kayak hampir sama kayak Nine Inch Nails yang lebih ada scene-nya, ada gitu-gitulah gitu ya. Nah, tapi nggak tahu ternyata kita berdua cukup riding the wave aja gitu yang ya udah apa yang terjadi kayaknya ini yang emang harus kita jalanin gitu. Iya. Jadi Organically terjadi terus juga tuh wah ini masih enak nih Iya. sesuai dengan vibe-nya gitu. Iya, Nah, ya udah. natural ya. Iya, naturalnya Iya. dalam bayangan gue sih itu ya. Itu yang dan itu gue happy gitu. Iya. Gitu. Heeh. Kalau lo di posisi pertama bukan posisi pertama ya, lo tim player kan dari band awal Potential juga sebenarnya barengan tuh ya. Cuma di sini kan lo lebih taking a backseat ya dalam artian gitu kan. Dan most musicians biasanya apalagi yang udah terbiasa on the spotlight gitu punya having a hard time to adjust kayak gitu. Tapi kok gue liat nih lu sih udah ngeblend nih kan bareng-bareng. Cuma lu bilang tadi kalau untuk rekamannya lu agak baru kasih input kayak gitu kan. Walaupun di situ udah ada Mas Reza as a producer apa tuh dia? Enggak juga sih. Engineer aja? Iya, hitungannya membantu kita emang sewa di studionya gitu sebut. Terus dia membantu mastering sama adiknya Kopai buat mixing. Nah, iya. Oh, oke. Gitu sih. Kalau ya produser kita berempat sih hitungannya. Iya. Oke. Iya. Tapi bisa dibilang Pam yang banyak Gue yang inspirasi. menjembatani, mungkin gitu kali bahasanya Mas ya. Karena Arya kan punya visi yang tidak semua
insan bisa mengerti gitu kan. Iya. Kadang dia bahasa ikan juga tuh. Gue maunya gini gitu. Terus Mas Kamil pun sama. Febri pun sama gitu. Gue jadi oke, Arya maunya gini, Febri maunya gini, Mas Kamil maunya gini. Nah gue menjembatani ke Mas Reza atau ke Mas Kopa, ya Mas, mungkin bassnya ya gitu-gitu lah secara teknisnya. Nah gue lebih ke situ lah. Iya. Perannya di ketika rekaman. Dan buat lu juga mungkin merilis suatu karya tuh nggak harus ada pertanggungjawabannya gitu ya. Kayak Ya mesti dong. Iya. Maksudnya gimana Mas? Nggak harus ada Ya pertanggungjawaban. dalam artian kalau mereka kan udah sesuai dengan ekspektasi ya. Kalau gue bilang visi yang gue bayangin kayak begini dan jadinya memang seperti yang diharapkan. Ya. Kalau lo untuk album Hey ini udah seperti yang lo harapkan juga nggak? Malah mungkin lebih ya di harapan gue. Karena gue dari awal bilang ke Mas Kamil bahwa gue nih termasuk orang yang kerja terus, jadi having fun tuh agak abu-abu tuh di gue. Iya. Gimana itu? Momennya ya. Nge-scan-nya. Bersenang-senang tuh ngapain gitu. Dan main drum di Crankers adalah salah satu cara gue untuk bersenang-senang gitu. In terms of just feeling the joy of playing gitu. Beda banget karena kan ketika di depan sama di belakang gitu. One time kita manggung di panggung agak besar. Oh gue happy banget di belakang gelap. Let's go gitu. Enggak, spotlight nggak di lo semua gitu ya. Tanggung jawab juga gitu. Dan kan memang gue as a person by default gue lumayan kalau disuruh milih di tengah ada lampu atau gue di pojok jadi observer, gue akan memilih yang jadi observer gitu. Memang orangnya dari bawaannya udah begitu gitu. Ekspektasinya gue jadi ketika denger dan memang happy gitu. Hasilnya gue denger happy itu udah cukup buat gue. Tapi ternyata kita dapat kemarin tour. Terus sempet ya kemarin ya? Sempat Jabodetabek tapi. Jabodetabek jalan kemana terus banyak juga yang datang. Terus Arya sama Orange. Wah kayak gue ngelihatnya kayak wah happy ya. Nominasi AMI anjay. Hah? Nominasi AMI. Ya, betul. Itu nominasi AMI. Betul. Ya jadi kalau gue kan karena berpikirnya laku nggak laku itu urusan rezeki gitu Mas. Iya. Cuma dari ada quality ada rezeki gitu ya kan katanya. Kualitinya ya udah bikin lagu aja terus kita nggak, yang penting main terus, yang penting nggak belok gitu tiba-tiba jadi di tengah-tengah misalnya amit-amit gitu karena duit atau misalnya karena wanita gitu. Tetap fokus aja gitu. Iya. Gue kan ekspektasinya itu kita kan yang berempat di studio ketemu riff enak. Disambut ini gue lurusin, habis itu kita ketawa-tawa, enak ya gitu kan, kayak anak bocah kan sebetulnya mas kita kan. Anak bocah lagi main-main, denger di situ, wow gitu. Itunya aja buat gue udah mahal. Karena nggak semua, untuk gue nggak semua band bisa punya itu gitu mas, bisa punya sense of fun gitu ya. Iya, ada funnya ada, tapi juga betul ya maksudnya jangan cuma fun tapi tahunnya ngasal juga gitu. Tuh kan kita pikirin juga gitu. Iya benar. Dengan snare gue low tune, gue milih simbalnya juga yang enggak yang low semua, yang besar-besar gitu. Itu kan juga banyak melewati pertimbangan gitu. Cuma ketika main ya kita fun. Nah itu gue ekspektasinya tuh menurut gue itu jauh lebih mahal daripada yang lain-lain gitu. Ya. Dan kalau balik lagi laku nggak laku itu udah beda kamar. Iya. Dan gue juga ngerasain sense of
camaraderie gitu ya. Ya. Dalam artian kebersamaan gitu. Gue pikir waktu ngedenger, wih si Pam gabung nih gitu kan. Immediately gue mikir nanti spotlightnya bukan lo gitu. Cuma ternyata perhatian publik juga gak kayak begitu. Dan lo juga willing untuk jadi team player kayak gitu. Dan gue ngerti sih apa yang lo bilang kayak bebas. Lo mungkin lebih bebas tanggung jawabnya ya, yang lebih terutama untuk lo ya, yang lebih free, yang wah. Karena gue ngalamin sama si KPR kemarin waktu ngajeng satu album manggung, itu pertama kali gue kalau sama Beranas itu dari pertama mau manggung sampai pasca manggungnya, gue pasti terlibat tuh dari nyari kru apa gimana gitu kan, visual bla bla. Itu mungkin lah kurang lebih kan. Tapi di mereka gue cuma datang nyanyi. Minum. Air putih. Ya sama dia udah tinggal happy-happynya aja gitu. Dan gue pertama kali gue kayak anjing, gue udah ngerasain ini lama banget loh gitu kan. Enggak, karena bukan komparasi sama band sendiri ya, cuma personal gue tuh kan udah pada bawa-bawa semua ya, nggak anak gitu kan. Jadi kelar manggungnya balik langsung cabut, nggak ada ininya. Kalau mereka kan baru si Cokya aja yang baru nikah kan, Amare itu baru kemarin. Cuma kemarin masih ya gitu, boys-nya tuh keras, boys club-nya gitu. Itu dia. Kerasa banget gitu. Jadi ya mungkin gue ngerasain sih itu yang di apa namanya, yang ngerasain Pam, dan juga untungnya lu juga bisa nge-retain itulah gitu ya. Lu beda sama barengan sama dia waktu sama dia nggak, sama si Sam bertiga aja atau sama Dicoy kan biasanya kan ya? Dicoy sih pas live sih. Dicoy pas live, cuman pas recording yang awal yang klik the link sama Setan tuh Sam yang main. Oh enggak, maksud gua rasanya chemistry-nya gitu beda nggak pas sama Dicoy, sama Sam, terus sama Mas Pam gitu. Antara ngeband sama Arya sama The Crankers ini? Gimana ya? Ya dia tetap liar sama aja sih, liarnya sama aja gitu ya, maksud gua. Suka meledak sendiri gitu, duar gitu. Masih ada gitunya. Guling-gulingan di panggung ya? Banting gitar duar gitu kan. Cuma itunya emang itu kayaknya Arya deh gitu. Dan semuanya mencoba fit in juga sih ke stylenya Arya juga gitu. Tapi nggak ngerubah juga style gue gimana, stylenya Mas Pam gimana, stylenya Mas Kamil juga gimana gitu sih. Jadi ada toleransi itu, wah cukup ini juga sih, menarik juga sih, anjay. Gue ngerasain dengan rotasi perputaran cepat gini, kayaknya album kedua juga bakalan nggak lama nih ya, kayaknya. Bisa jadi, bisa jadi. Udah nggak usah nabung-nabung, ini mah banyak tinggal dicongkel keluar. Lalu udah ada stok lagu lagi jangan-jangan. Banyak ya? Ya ntar bikin-bikin revive dulu. Iya, tapi juga kan tadi kata Pam juga harapannya Pam bisa kontribusi, bisa kontribusi ya, kayak gitu. Udah mulai ini kah, apa namanya, mulai kumpulin kah? Dikumpulin, apa dijadwalin. Kita kalau semangatnya kayaknya udah ada nih. Tadi pun di depan udah dengerin satu. Tadi udah. Tadi. Udah ada materi. Iya, udah ada demo satu. Iya. Ya semoga lah. Iya. Ada ya, mungkin terlalu prematur kalau ditanya sekarang ya, kayak arah atau ada influence lain atau direction lain gitu. Udah kepikiran belum juga kali ya? Masih samar-samar ya. Masih samar-samar sih. Ya ada harapan-harapan atau pengenan gitu ada. Dari gue tadinya nggak tahu, nyoba kayak ada Oke Komputer Radiohead tadinya ya. Tadinya. Iya. Nggak tahu, terus yang lain ada tambahan. Nulis lagunya kalau Oke Komputer. Ruwet mas. Asli. Tapi nggak seribut itu maksudnya. Gue mencoba mengcapture vibe dan soundnya kalau bisa. Kayaknya visi Indonesia tuh belum ngetrot tuh kalau gue bilang. Iya benar. Iya kan. Belum saatnya. Belum. Pelan-pelan. Atau ngajak orang yang bisa itu apa namanya, programming dan mungkin ya. Seru juga tuh. Nggak tahu juga. Iya. Mungkin atau tiba-tiba ketemu produser gitu misalnya kan. Ya mungkin aja. Atau Terbuka lah. Kita sih open relationship. Salah. Open relationship. nginek dulu bareng-bareng. Iya kan. Kalau dari lu apa? Apa? Kayak metal-metal gitu ya. Gue emang
anak metal gue. Cuman gue kalau approach-nya sih kayak Queen of Stone Age aja kalau gue di kepala gue gitu kalau ngeliat Crankers. Gitu gue kesana aja entah kenapa. Album kedua juga kayaknya pasti kesana lagi sih gitu. Heavy dan gitar masih gue oriented gitu ya. Tapi riffing gitulah. Si mereka juga sebenarnya transformasi banyak loh. Ada yang elektronik juga yang sama Mark Ronson kalau salah ya. Iya benar. Kayak gitu. Tapi maksud lo yang berat lah gitu. Ya. Ya kayak The Stone Roses juga gue dengerin. Yang The Police tadi kita ngomongin The Police. The Police. Album awal sih kalau gue ngomong Police. Bentar. Ini mic dia kenapa gue pegang mulu ya? Aman. Iya juga lagi gue baru sadar. Vokalis Mas. Ya, sing vokalis. Oh iya, oke deh. Lo kan Queen of Stone Age. Ya, lo angan-angan dulu angan-angan. Stone Roses ya. Stone Roses. John Squire. Iya, John Squire. Keriting juga tuh. Ada Evivon ini Mas. Kan John Squire nih Evivonnya. Itu yang album berikut kalau misalnya bisa direction ke situ kali ya. Iya. Apalagi ada itu. Pengen yang lebih wangi-wangi sih pengennya. Gimana wangi? Kayak gimana ya? Kayak ya Queens of the Stone Age masuk. Iyalah. Queens of the Stone Age. Laki banget. Wangi tuh ya. Laki banget. Tapi wangi juga itu. Laki wangi. Laki wangi. Gak ada tulang lunak. Ya apa-apa. Kalau maaf ya. Iya. Maaf. Stone Roses ada lagi? Stone Roses, The Police. Ya kalau gue sih emang roots gue kan Jimi Hendrix, tapi gue suka juga Kiss. Ya kalau sama Crankers sih gue kepikirannya rock and roll sih. Ya bisa DNA-nya lah ya. Ya DNA-nya rock and roll. Terus karena gue gitaris kan jadi gue ya kayak Kiss, Mötley Crüe gitu. Terus kayak ya termasuk Nirvana juga kalau 90s-nya. Jack White. Terus kayak udah kebanyakan. Oh udah kebanyakan. Jadi curhat nih. Lo gimana kira-kira? Yang pasti sih Berangan-angan. gitar bass udah pasti tetap ya gitar bass. Karena kayaknya emang kita semua gitar bass kayaknya. Oh gitar bass. Iya kayaknya ya kan udah jelas. Nah nggak tahu maksudnya itu emang udah meluncur keluar begitunya. Tapi angan-angan sebenarnya pengen nggak tahu tiba-tiba kita emang yang udah mengkerucutkan sound yang emang soundnya Crankers nih gitu. Lebih kerucut aja nggak tahu. Lebih. Setuju. Apakah itu jadi sound modern gue nggak tahu ya. Tapi pokoknya itu soundnya udah jelas lah. Itu Crankers gitu. Nah kalau referensi benar ada The Police-nya. Mau nyebut The Police ya tadi? Apa? Kamu nyebut The Police? Tadi sempat ya? Enggak ya? Sempat. Ada ya. Kalau gue sih The Police terus Radiohead sih sama gue gak tahu deh. Radiohead sama Trent Reznor. Gue suka banget sih. Kadang-kadang mungkin bisa ngambil Nine Inch Nails ininya. Maksudnya lebih ke ritmenya gitu. Bagiannya. Yes. Gitu-gitu sama soundnya gitu. Dan bisa awal kali itu ya. Masih gitar juga tuh. Iya benar. Gitu ya. Tapi paling suka gue sebenarnya Nine Inch Nails yang With Teeth itu loh. With It tahun 2000. Iya 2000-an ya. 2000. Iya. Dia back Itu the to best sih. gitar lagi tuh. Iya itu dia. Ada Fragile ya. Oke. Itu. Gitar-gitar ini tuh apa namanya? Gergaji. Kalau gue nyebutnya. Gitar gergaji itu gimana? Iya, Iya itu. Distorsi yang ujung-ujung. Ministry lo pernah denger band Ministry nggak? Belum. Juga Al Jurgensen. Industrial juga ya? Ya disebutnya basso gitar gitu loh. Pokoknya Oh makanya gergaji. Gergaji ya. Iya. Gitu loh. Ya itu dia. Iya. Yang bikin germet-germet gitu ya. Mas Bam, gimana ya? Ada direction nggak? Mengawang-awang gitu kayak berikut drumnya mau kayak Mike Portnoy kah? Gue malah mungkin lebih lebar sudut pandangnya. Gue pingin melihat kan tergantung vokal gitu Mas, menurut gue. Apa tuh? Apa yang gue lakukan Hah? mesti memeluk vokalnya gitu kan. Oh iya. Jadi perkembangannya Mas Kamil dan Arya vocal wise ke arah mana akan gue ikuti terus mereka gitu. Oh. Karena jadi air lah kan gue di sini. Iya. Ini Jadi Bruce Lee, Be Like Water. Bruce Lee. Water kan? Iya. Ya udah jadi balik lagi karena menurut gue mau hasil akhirnya
It all depends on The music. the music is I think korelasinya deket banget dengan perkembangan vokalnya menurut gue. Jadi kita kan udah sering manggung kan, udah pasti improve vokalnya, sudah pasti. Iya. Entah misalnya lebih low ternyata atau range-nya jadi area semakin tinggi. Atau bisa jadi lo yang provide gitar melodinya kali. Yang mungkin. Kan untuk kemungkinan juga ya. Atau mungkin malah jadi gak butuh simbal kan. Karena misalnya dia udah ada rebana. hi-hat Mungkin bisa jadi, we'll see. Karena kan di album pertama simbolnya lumayan banyak kan, ride-nya segala macam. Misalnya kalau misalnya Gue tadi tertarik lo yang ngomong kayak 2000 waktu awal-awal. Iya, bukan 2000-an, 2020. Yang pertama kali kelas awal mau terjadi gitu ya. Lo bilang nggak lagi musik rock lagi kurang eksis. Ya, dan menurut gue masih sampai sekarang sih kayak mati sih enggak ya. Cuma menurut gue porsinya lagi nggak di situ. Gitu. Setuju nggak kalau gue bilang kayak gitu? Walaupun banyak produksi band rock banyak gitu kan, bukan banyak apa namanya, ada lah gitu yang signifikan, tapi spotlight medianya nggak lagi ke situ. Gitu. Hype-nya. Iya, setuju gitu, sih. Iya, pada tahun 90-an itu kan nggak tahu kenapa emang rock diterima bahkan menjadi mainstream kan. 90-an awal 2000-an lah juga masih zaman emo-nya terakhir lah itu ya. Balas rock betul ya, The Strokes dan and the Gang. Nah bener banget 2020-an itu nggak tahu kenapa terutama Indonesia kayak iya bener porsinya atau tempatnya ada tapi mungkin niche lah gitu ya. Bukan niche sih, kecil. Anak tiri ya betul. Nggak tahu ya ada harapan itu menjadi mainstream lagi, gue sih nggak sampai ke situ ya, tapi setidaknya kayak menyuguhkan by the way nih ada yang rock kayak gini loh by the way gitu, maksudnya ada yang kita bisa menawarkan ini gitu. Itu yang kalau dari kita ya, itu ada harapan dari gue juga gitu. Warna baru lah ya. Warna baru Insya aja. Allah warna baru. Apa gue nggak tahu sekarang orang terlalu bising kalau misalnya pakai distorsi, gue nggak tahu ya itu secara natural itu yang terjadi apa bagaimana. Tapi setidaknya jiwa vibe-nya tuh ada gitu, karena nggak tahu apa gue terlalu halusinasi. Billie Eilish aja menurut gue itu ada vibe rocknya menurut gue, tapi dibawainnya kayak gitu menurut gue. Billie Eilish tuh ada ketukannya, terus cara nyanyinya menurut gue ada tuh, dia sebenarnya rock nih gitu. Tapi nggak tahu produsernya harus dibalutnya seperti itu gitu. Iya. Itu yang terjadi sih. Kalau berpendapat sama nggak, menurut lo? Tentang rock, bahwa rock anak tiri gitu maksudnya? Iya, lagi nggak di highlight lah gitu, lagi nggak di nggak ke spotlight lah gitu. Iya, I think so ya. Kayaknya mungkin. Iya, gue juga nggak tahu lagi kenapa. Album gue terakhir agak gue rock. tuh, ya elemen rocknya lumayan kuat yang terakhir kan. Tapi malah kita yang main, gue merasa malah pengennya rock. Kita maksud as a musician yang main malah kayak ayo yang berisik yuk gitu. Nggak satu dua musisi kalau gue manggung ketemu di backstage gitu ngobrol pasti kayak ayo kita bikin yang kencang yuk gitu. Tapi somehow keinginannya ada gitu ya. Malah besar gitu mas menurut gue. Iya. Dari yang megang instrumen, dari senimannya malah pinginnya yang gue ketemu sih keras-keras lagi. Yuk ngapain nih yang keras-keras yuk gitu. Iya. Ajakannya selalu kenceng yuk, beat yang ngebeat yuk gitu. Sama. Cuma nggak tahu yang dari yang denger. Iya. Lagi kalau menurut gua ada tetap konstan gitu kan, cuma nggak tahu kenapa directionnya, bukan direction sih, lebih kayak media ininya lah. Media responnya, spotlightnya nggak apa ya? Setuju. Masih terbawa. Responnya ya. Iya, ke euforia, bukan euforia sih, mungkin pasca pandemi juga, terus lebih ke mass oriented mungkin ya, kayak yang paling lagi banyak
didengerin apa nih, ya itu mungkin di Iya. catering gitu, mungkin nggak salah juga sih sebenarnya. Cuma yang bikin gue sedih adalah ada banyak band rock yang seharusnya gede dan bagus dan dapat spotlight yang seharusnya, tapi nggak dapet. Iya. Tapi secara worldwide kayaknya juga gitu deh mas. Maksud gue dilihat di US dan UK untuk yang distorsi rock segala macam, ya ada tapi minoritas gitu. Bahkan terakhir gue tahu acara itu night show-nya siapa tuh? Jimmy Fallon terus tiba-tiba dia bawain, aduh lupa lagi nama band rock atau hardcore gitu, band hardcore gitu, terus diprotes. Oh iya? Iya, padahal tuh maksudnya itu pilihan Protes karena Jimmy Fallon. mereka bawain hardcore gitu. Iya, ada beberapa orang. Alasannya? Alasannya kan mereka dengan keluarga. Ada sih, misalnya ibu sama keluarganya. Iya, ada anaknya tuh sangat menunggu artis Jimmy Fallon siapa nih musiknya. Tiba-tiba hardcore gitu. Kalau digambarkan, dituliskan sih si anaknya menangis. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Tapi banyak juga yang membela Jimmy Fallon. Lapar ternyata. Udah malam lagi suruh Iya, mau karena melek itu ya. ya. Nangis, aduh kenapa gue harus nonton ya. Iya. Jadi cenderung steril ya menurut gue kayak gitu. Padahal menurut gue ada banyak band bagus di lokal yang rock seharusnya dapat spotlight lah gitu. Setuju. Ya mudah-mudahan nanti Krankes lah yang bisa mengguncang. Anjay, amin. Iya, enggak ya. Kita. Pressure ya jadinya. Iya, bener juga. Amin tapi amin. Oke, jadi bisa kita tunggu nanti. Gue sih yakin gak akan lama album keduanya ya. Kayaknya. Amin. Insya Allah nggak lama, dan juga masih bisa dibarengin juga dengan proyek-proyek lo masing-masing lah gitu. Mungkin ini kita akhir dulu. Kita bakal ngelihat The Krankers main live habis ini, bawain 2 lagu. Jadi jangan kemana-mana, disambung. Lalu kalau mau ngedenger Krankers itu udah di Streaming Iya, platforms. Iya. Semua internet ada lah. Pokoknya Instagram juga ada. ada Spotify, Apple Music, YouTube juga semuanya ada. YouTube Video juga klip ada. ya. Yo. Kontak ke Kontak ada di Instagram. Di bio Instagram ya. Bio Instagram. Cek The Krankers. ya. At the dot crankers ya. Iya. At Nih the- bagi-bagi cuan Mas Pam rata nih ya dapetnya ya. Rata. Baca. Calo. Jadi gue bareng-bareng lah kompaknya gitu. Jadi kita doain supaya Krankers tetap bisa produktif dan meramaikan dan juga memberisikan lanskap musik rock kita di Indonesia, karena lagi butuh banget kita itu. Dan kita akan ketemu lagi di episode Discuss berikutnya. Thank you banget teman-teman. Terima kasih Mas Eka, terima kasih Thank you Discuss. banget. Waktunya nanti mungkin kita bisa meliput lo kalau lagi launching boleh undang Discuss. Siap. Thank you. Buat diliput di report nanti. Kita ketemu lagi di episode Discuss yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Thank you.